Shalom rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Ngobrol Digital Ministry KRI Batam. Hari ini kita bersama dengan Pendeta Billy Kristanto. Beliau adalah Kaprodi S3 di STTRII. Beliau juga adalah pendeta di Gereja Reform Injil Indonesia dan juga gembala di dalam KRI MRI di Eropa. Selamat datang Pak Billy, terima kasih untuk kehadirannya. Ya mungkin hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol berkenaan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Pak Billy ya, sementara di Batam. Kemarin Pak Billy ada berkhotbah berkenaan dengan ratapan Pak Billy ya. Bolehkah dijelaskan sedikit saja, mungkin oversimplifikasi nggak apa-apa, ratapan itu apa dan kenapa kok kita butuh punya ratapan? Ya mungkin pendekatan mulai dari teologi ke antropologi doktrin manusia ya. Jadi kita akan belajar tentang faculty of the soul, bagian dari jiwa itu ada dua, rasio, mind, understanding, lalu satu lagi affection, afeksi, termasuk juga will, kadang dipakai bergantian gitu, kehendak. Nah ini kalau di filsafat Yunani kuno kan ada kecenderungan seperti rasio itu dianggap higher faculty, lalu terus kemudian emosi, afeksi itu yang of lower kind gitu ya, sehingga ya orang yang lalu emosional, affectionate itu dianggap kurang tinggi gitu ya, nggak bisa jadi philosopher dan sebagainya gitu kan. Yang lebih tinggi itu adalah kontemplasi pikiran, kontemplasi rasio gitu. Tapi itu nggak sejalan dengan konsep ini ya, nggak sejalan dengan konsep reform antropologi gitu. Ya sebetulnya dua-duanya kan penting tuh. Tentu ada tempat tuh pengertian intelektualitas dan sebagainya. Tapi juga pengudusan afeksi ya itu penting gitu. Dan bukan berarti afeksi itu nggak ada tempatnya atau sebisa mungkin ya apa itu didinginkan saja, itu kan ya mirip stoicism ya daripada Alkitab itu, daripada reform spiritualitas. So jadi ratapan di situ ya, waktu kita dalam kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kekecewaan, itu Tuhan menyediakan latihan ini ya, ratapan. Tentu ratapan bukan segala-galanya. Waktu kita senang, bergembira, di atas, sukacita, ya ada nyanyian pujian, ada thanksgiving, ada mazmur, ucapan syukur. Tapi mazmur juga 60 lebih itu ada ratapan itu, so itu bagian yang penting itu untuk ya mempertumbuhkan spiritualitas kita. Apakah boleh kita katakan kalau tadi Pak Billy mengatakan bahwa Mazmur itu ada 60% ratapan, 60 biji ya. 60 biji 60 ratapan biji ya, sepertiga lebih ya. Ya berarti berapa? Sepertiganya. Ya, lebih dari sepertiga lah. 65 gitu, 62, 65 gitu kira-kira. Ya. Artinya apakah boleh kita artikan bahwa Alkitab sendiri sebetulnya mengakui ya sebuah realita bahwa kehidupan manusia itu banyak sekali struggle-nya sehingga wadah untuk meratapnya cukup besar. Iya benar. Kalau dari ratapan sendiri Pak Billy kan kemarin khotbahnya dari kitab ratapan kan ya. Ratapan sendiri itu adalah model pergumulan yang seperti apa Pak? Ya kalau konteksnya di kitab ratapan kan memang ini ya, mengekspresikan pain setelah tembok Yerusalem itu betul-betul hancur. Conventionally, traditionally kan di-ascribe to Yeremia gitu ya. Yeremia di kitab Yeremia itu menubuatkan kejatuhan. Kalau kitab ratapan itu mengekspresikan setelah benar-benar sudah jatuh gitu ya, itu dalam hari ini. Bagaimana di dalam keadaan puing-puing kehidupan itu manusia itu tetap belajar untuk relate ya, berelasi dengan Tuhan. Meskipun itu gak gampang sih gitu ya. Dan kejatuhannya adalah kejatuhan karena dosa ya, dalam hal ini secara cukup spesifik ya Pak? Ya kejatuhan karena dosa benar. Karena pelanggaran ya perjanjian ya, covenant gak ditaati ya, jadi akhirnya memang ada curse gitu ya, itu sesuai teologi di kitab Deuteronomi gitu ya. Kalau saya merasakan kalau di antara kita orang-orang, mungkin orang-orang Injili ya, orang-orang yang tidak memegang kuat teologi kesuksesan begitu, biasanya agak hesitate gitu kalau mau mengaitkan antara dosa dengan penderitaan gitu. Jadi seperti kayak penderitaan itu detach gitu, kita sebenarnya agak sungkan kalau ada orang bergumul terus dikaitkan dengan dosa begitu. Ya saya pikir itu kayak ekstrim yang satu nih ya, kalau kita nggak memberikan ruang bisa ada kaitan antara penderitaan dan dosa gitu. Maksudnya poinnya tentang so-called hukum tabur tua itu kan persoalannya adalah karena memaksakan, memutlakkan kalau orang sakit menderita sudah pasti karena dosa gitu. Tentu itu salah. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan sudah pasti bukan karena dosa. Nggak pernah ada ajaran itu juga sih di dalam Alkitab itu. So ada kemungkinan nggak penderitaan itu karena dosa? Ya ada kemungkinan pasti gitu ya. Contohnya itu di exile itu penderitaan, pembuangan memang karena dosa gitu. Dan sebetulnya kalau saya nggak tahu ya, kalau di dalam tilik kehidupan keseharian kebanyakan orang mungkin ya, atau mungkin ini curhatan jujur dari saya ya, saya berasa mungkin
banyak kesulitan yang saya alami itu ya karena kelalaian saya sendiri gitu. Cukup banyak lah faktor itu. Mungkin di antara banyak orang juga begitu ya. Kalau kita akhirnya deny itu jadinya setiap kali penderitaan pasti salib, pasti ujian dari Tuhan gitu. Gak ada lesson to learn deh. Borderline self-righteous kan kayak gitu ya sebetulnya gitu kan. Iya. Saya nggak perlu mengaku dosa, saya nggak perlu introspeksi. Maksudnya nggak perlu introspeksi, nggak perlu mengaku dosa. Ya ini karena alam, ini karena saya dijahatin orang lain atau dan sebagainya. Bisa aja itu sebetulnya juga ada bagian daripada kesalahan kita yang kita perlu koreksi, tapi kita kayaknya nggak memberikan tempat untuk itu, akhirnya kita jadi kayak ya kurang bertumbuh gitu ya. Kalau memang penderitaan karena dosa, terus Tuhan mau memberikan pertolongan itu kan semacam kayak ada perlu pertobatan, pengakuan Iya, dosa. betul. Iya. Jadi seperti kayak jalan keluarnya jadi tutup ya Pak. Iya, kalau nggak ada pertobatan dan ya pemulihannya apa ya gitu, maksudnya kita jadi cerita anugerah yang agak murahan gitu ya. Padahal kalau di dalam ya khususnya kita peratapan itu kan jelas sekali konsepnya Tuhan itu willing to start anew, afresh, mulai lagi. Ya tapi ada pertobatan gitu, tanpa pertobatan. Kira-kira kesulitannya apa Pak bagi kita saat ini ya Pak ya? Kenapa kok nggak seperti kayak mengakui dosa lalu kan itu langkah pertama untuk kita bertobat kan bertobat dari dosa itu kayak sulit sekali gitu. Saya pikir salah satu ini ya problem paling dasar ini mungkin kita nggak sadari tapi kita kurang mengerti kedalaman cinta kasih Allah di dalam Kristus gitu ya. Jadi itu yang bikin orang itu nggak berani datang dengan pergumulan dosanya gitu. Kita merasa udah dihakimi. Ya ini setelah 500 tahun setelah reformasi tapi ternyata juga masih perlu belajar anugerah yang cuma-cuma gitu ya. Kita mungkin lebih gampang menerima cinta kasih Tuhan di dalam pengertian yang transaksional gitu, maksudnya dalam pengertian waktu saya melayani banyak, saya persembahan banyak, saya berkorban banyak, terus kemudian Tuhan mencintai saya gitu. Kita seperti kayak lebih rela gitu ya karena kita ada bagiannya gitu ya. Saya nggak harus mengatakan sombong, mungkin nggak harus sampai sombong bagaimana gitu, tapi kayaknya sulit ya untuk betul-betul menerima cinta kasih Tuhan yang gratis gitu ini. Selalu ada, seringkali lah saya ngomong selalu, seringkali ada nuansa transaksional gitu baru kita merasa oke lah kalau di sini saya dicintai itu pantas gitu ya. Tapi kalau kita menerima unconditional love ya itu yang memungkinkan kita bisa datang ya waktu di dalam kegagalan kita, ketidaktaatan kita kan. Repentance itu ya undangan Tuhan yang mengasihi kita sebetulnya. Kalau boleh kasih tips yang cukup sederhana ya Pak ya, kurang gimana caranya Pak? Karena saya rasakan itu kita bisa jumpai dengan mengatakan ya dan amin pada waktu membaca Alkitab ya. Cuman realitas kehidupan memang kita kenyataannya kalau tidak berprestasi itu kan ya, memang tersingkir ya. Yeah. Jadi mau lihat Tuhan itu hampir gak ada gitu di ya makanya pertanyaan institusi gereja sekalipun mungkin gitu. Iya, makanya pertanyaannya jadi ya kita mau dikuasai narasi mana gitu, ketika kan dikuasai cerita mana gitu. Cerita dunia memang transaksional, sangat kondisional ya. Kalau kita dapat itu selalu yang memang kita entitled, deserve itu, atau kita menghidupi cerita Injil gitu, yang memang kita bukan deserve gitu ya, bukan tentang entitlement gitu, bukan, tapi ya betul-betul anugerah Tuhan gitu. Tapi memang ada peperangan, ada konflik worldview sih memang gitu ya. Nah kalau bicara tentang konflik worldview, ini dulu baca bukunya Brian Walsh ya. Kalau mau masuk worldview itu kan konflik cerita itu kan ada banyak unsurnya, ada simbols, terus ada apa itu ya cerita, simbol, praksis gitu. Nah kalau praksis kesehariannya dan simbol-simbol sehari-hari kita yang kita jumpai itu adalah kalau di dalam gereja misalkan ya angka-angka besar atau prestasi gitu. Di perusahaan ya angka-angka besar dan prestasi. Lalu iklan-iklan yang kita lihat juga kemenangan dan lain sebagainya itu dihargai. Lagu-lagu yang ada baik sekuler terutama gitu kan, everybody loves a winner, nobody loves a loser gitu. Everybody loves a winner till the winners lose gitu ya. Ceritanya kan gitu semua gitu. Simbol dan praksis yang masuk dalam diri kita gitu, gimana kita bisa menghidupi cerita Injil. Justru kan memang salah satu model gereja itu kan as counter culture gitu misalnya ya, gereja sebagai counter culture gitu. Ya ini bukan berarti di dalam pengertian kita harus selalu dunia apa kita sebaliknya dunia nggak harus, bukan di dalam pengertian selalu itu kan didikte juga ya kayak gitu. Tapi dalam pengertian ya khususnya yang diajarkan kitab suci gitu. Waktu kita melihat cerita Injil, melihat kehidupan Kristus, ya itu memang bentur sih dengan narasi dunia. Kita gimana menghidupi di dalam gereja itu cerita. Ya ini alternatif culture gitu ya, yang bisa gereja jadi bisa safe haven, tempat
apa ya, berlindung yang aman gitu ya, karena kita punya ya, kita di dunia itu merciless gitu ya, di sini merciful. Di dunia judgmental ya, di sini ada pengampunan gitu misalnya. Kalau di dunia itu orang dinilai berdasarkan prestasi ya. Kalau di sini ya orang dinilai berdasarkan darah Kristus yang mengampuni gitu. Itu kan counter culture berarti gitu. Harusnya kita ketemunya di dalam gereja ya Pak? Harusnya ketemu di dalam gereja, bener. Kalau Pak langsung pakai kalimat sebaliknya begitu. Jadi kalau gereja tidak menghidupi cerita itu, artinya gereja mesti bertobat. Itu ceritanya bukan cerita Injil gitu. Meskipun ceritanya Yesus yang disalib gitu. Iya, gerejanya kalau nggak tertarik cerita ini ya sedih ya gitu. Maksudnya aneh gitu. Ya siapa yang pernah mengatakan, saya lupa gitu Pak. Tapi satu teolog terkenal, mungkin kalimatnya mungkin juga terkenal gitu ya Pak. Nah, gereja waktu mulai mirip dengan dunia gitu ya, itu seperti kayak malah digarami oleh dunia. Yang nggak ada kekuatan lagi untuk bisa menggarami dunia, malah gereja yang digarami dunia gitu, gereja yang terlalu mirip dunia, nggak bisa lagi ada ya, counter culture-nya semua tipis gitu ya. Kalau bahasanya Tuhan Yesus tidak ada gunanya selain dibuang dan Iya, kalau pakai metafor itu benar. Iya. Pak, itu ada kaitannya nggak Pak dengan gereja yang makin lama makin jadi nggak menarik gitu? Iya bisa sih, betul. Kalau kita, maksudnya gini loh, waktu gereja coba consciously atau unconsciously kayak menyerupai dunia gitu ya, dalam hal ini kan tanggung juga gitu ya. Maksudnya nggak mungkin juga menyerupai dunia sampai betul-betul hancur-hancuran kayak dunia kan ya, sungkan juga gitu ya. Gimana pun ini institusi religius gitu ya. Mungkin benar juga untuk apa institusi agama yang lain gitu. Pasti ada nanggungnya gitu. Nah, tapi terus kalau nanggung, orang kalau mau sekalian yang rusak ya sudah di dunia saja gitu. Kenapa mesti ke gereja nanggung kayak begini? Tapi gereja justru menarik karena menghadirkan ya kekudusan ya, cinta kasih Tuhan, ya anugerah yang nggak bersyarat tapi juga bukan murahan, itu yang bikin gereja menarik. Atau Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu nggak diberikan oleh dunia. Ya ini yang buat gereja atraktif kan sebetulnya itu, karena dunia memang nggak bisa menawarkan itu. Ya, di sisi yang lain kayak ada tensinya gitu ya Pak ya. Orang-orang yang memang sukanya menghidupi ceritanya dunia, ke gereja sepertinya kayak ceritanya benturan banget gitu. Jadi kalau bisa ada yang hybrid, tapi begitu hybrid jadinya jadi ya tidak cukup indah untuk menjadi yang seperti yang hancur gitu. Iya benar, tanggung jadinya gitu ya. Saya bukan berarti ngomong gini yang mending hancur sekalian. Of course bukan itu gitu ya. Tapi ke arah sebaliknya ya, harusnya ya memang counter culture itu harusnya itu. Iya. Saya ini sih, ini tidak apa-apa, ini keterbukaan saling dalam penghargaan lah ya. Dulu kan saya ini berasal dari gereja Injili lah, gereja Injili yang ya memainkan lagu-lagu himnal ya. Cuman mungkin juga tidak ada orang yang pada waktu itu dalam gereja saya lah tidak terlalu mengerti juga caranya mainkan. Jadi main lagu himnanya pakai elektron, terus ada iramanya, jadi lucu gitu loh lagunya. Jadi ya saya lumayan lama terpapar dengan lagu kayak Rajakanlah Yesus, lagu-lagu himne yang sebetulnya sekarang saya dengarkan tuh bisa merinding bagus-bagus. Waktu itu kayak apa gitu. Terus saya kayak pengen sekali gitu. Pada waktu itu saya main band Pak, suka Queen, Led Zeppelin. Ketawanya kok gitu Pak. Tapi ini lulus di kelas musik Mas. Agak kurang rela ya. Ya waktu itu terus jadi saya kayak berusaha untuk memasukkan gitu loh di dalam gereja gitu. Akhirnya pakai band juga. Tapi akhirnya nanggung gitu. Ya tidak bisa jadi Led Zeppelin gitu. Iya benar. Dia benar. Saya kepingin Led Zeppelin tetap ke kafe gitu. Tetap hari Jumat mampir ke kafe, pergi kafe klasik rock. Ya tetap lebih oke gitu. Iya benar. Jadi semestinya gereja tetap harus struggle untuk menggarami ya. Iya. Losing keunikan itu aduh sayang sekali ya gitu maksudnya. Kalau Bapak sekarang pelayanan di Eropa ya Pak ya, itu ya kalau dari berita yang belum pernah ke Eropa kan, tapi dari berita yang didengar itu kan seperti kayak ya menjadi kering dan sebagainya. Gimana sih kondisinya Pak? Ya ada benernya sih, tuh ya, perlu ada diferensiasi, of course ya, ada gereja-gereja juga yang hidup dan sebagainya. Gereja yang hidup itu kecil-kecil itu sebenarnya banyak gitu, tapi banyak gitu, jadi bukan model kayak satu yang gede atau apa gitu ya. Yang gede juga ada juga sih pasti gitu, tapi nggak banyak. Kecil-kecil itu sekitar kecil-kecil tuh ya 30 orang, 40 orang, 50 orang gitu. Tapi bisa banyak 5 gitu. 6 keluarga gitu. Atau 10 keluarga. Iya, mungkin ya sekitar segitu gitu. Itu bisa ada banyak, tapi ya ini siapa yang pencar-pencar gitu ya. Ya
ya challenge-nya adalah gimana kita menyaksikan Injil itu bersama-sama gitu ya, karena super minoritas gitu ya, super minoritas di Eropa. Iya. Di Jerman konteksnya Bapak ya. Di Jerman itu super minoritas. Secara statistik mungkin enggak ya. Secara statistik sih oke lah, angkanya bukan minoritas gitu. Cuma meskipun decline terus ya. Tapi ya kita ngomong dari perspektif reform Injili gitu ya, dari perspektif Injili gitu kan, kita ya bicara orang Kristen tuh orang Kristen lahir baru gitu kan. Bukan orang Kristen ya secara statistik culturally Christian kan ya. Kalau dari perspektif kita itu kan ya apakah itu Kristen gitu kan. So kalau bicara yang lahir baru memang lebih sedikit lagi gitu. So bukan statistik itu memang. Ya. Itu lebih berkaitan karena gerejanya gagal menggarami, orang lihat di luar dan di dalam sama aja, atau lebih karena faktor-faktor apa Pak? Oh di sana ya gereja bisa kayak terlalu terpengaruh sama agenda politik gitu ya. Gereja waktu lebih politically correct daripada Injili gitu. Daripada setia sama Injil dan setia Alkitab, jadi kehilangan atraksinya, kehilangan itu ya, garam gitu ya. Gak semua, nggak bisa digeneralisasi, tapi yang kayak gini ini juga nggak sedikit maksudnya dalam hal ini ya. Dan mungkin ada mirip-mirip juga gitu, kekristenan itu lebih ke encouragement gitu ya, itu kekristenan tuh ya terapeutik, moralism ya, humanisme gitu. Tapi kalau bicara narasi Injil kan ya ada teguran dosa, ada bicara tentang kekudusan Tuhan, even juga ada tempat untuk membicarakan Tuhan yang juga bisa murka, meskipun Tuhan nggak selalu murka gitu ya. Ada bicara tentang keseriusan ini penghukuman Tuhan, penghakiman dan sebagainya. Itu kan belongs to narasi Injil dan bukan cuma bicara tentang kasih. Kasih sih certainly penting sekali, betul gitu ya. Disebut Allah adalah kasih gitu ya, nggak pernah dibilang Allah adalah murka, nggak pernah ada memang. Kasih sih penting gitu. Tapi kalau kasih yang nggak ada kekudusannya itu kan bukan kasih yang di Alkitab, berarti itu kayaknya ini humanisme atau Kristen sih sebetulnya gitu. Tadi saya tidak bisa mendapatkan gambaran yang terlalu jelas Pak, tapi kalau Bapak misalkan tidak merasa perlu untuk menjelaskan kepada Bapak, terlalu terpengaruh oleh agenda politik itu gimana maksudnya? Ya kan politik ini ya Pak, kanan atau kiri gitu ya Pak. Ini sejak zaman dulu atau akhir-akhir ini? Ya sekarang masih gitu, tapi juga bukan baru 2-3 tahun terakhir, bukan juga sudah lama gitu. Ideologinya kanan, terus gereja ikut menyuarakan suara dari Perdana Menteri atau kanselir? Mungkin cenderung belakangan kan, ya ini ngomongin politik sedikit jadinya gitu ya. Terakhir kan itu Jerman gitu, sedikit bukan cuma Jerman tapi di Eropa Barat kan seperti kayak ada kebangunan partai yang lebih ke arah kanan gitu ya, termasuk yang ke arah far right gitu. Jadi karena apa? Ya karena banyak orang sudah terlalu kiri gitu. Jadi gereja kecenderungannya kalau ya terlalu kiri gitu maksudnya dalam hal ini. Ini bukan saya ngomong gini terus berarti yang benar yang kanan apalagi yang far right gitu, bukan itu poinnya itu. Tapi buat saya sih politically correct itu bisa kanan bisa kiri gitu maksudnya. Ya kan nggak harus cuma kiri atau kanan gitu. Tapi kalau misalnya gereja sudah mengikuti kecenderungan politis yang politically correct itu kayak begini gitu ya, itu menurut saya sih itu bukan panggilannya gereja. Panggilannya gereja kan justru profetis, termasuk menegur politician gitu ya kalau itu nggak sesuai dengan ya berita Injil gitu. Itu hampir tidak ada ya Pak ya? Ada, tapi orangnya bisa kena masalah. Orang bisa ditarik ke pengadilan gitu, benar-benar sudah ada kejadian seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau suara benar tuh mirip sampai ya mirip Yeremia juga ya. Mirip. Iya, ada persecution juga sih sebetulnya gitu ya. Untuk orang-orang yang ya ini persecution tapi di negara barat gitu ya. Persecution bukan cuma di negara ateistik atau radikal agama lain gitu, tapi juga bisa negara tradisinya Kristen tapi juga bisa ada persecution karena mungkin kekristenannya itu ya punya kecenderungannya ya itu tadi gitu, politically correct gitu. Sebetulnya tanpa harus senantiasa berkelahi ya, cari aman itu memang banyak sekali bahayanya ya Pak. Iya. Dimanapun ya Pak. Iya benar. Ya di sini virtue yang penting ya courage gitu ya, courage to witness, courage to confess gitu. Courage dalam pengertian bukan karena memang suka fighting benar, bukan karena memang nggak pernah bisa damai, bukan, tapi keberanian untuk confess yang otherwise gitu, maksudnya yang nggak harus sekam bersujud pada
ideologi yang diterima banyak orang gitu. Ya. Termasuk kalau pas banyak orangnya menjadi ideologinya satu buah gerakan Kristen untuk gereja gitu. Maksudnya nggak ke sana sih konteksnya, tapi mungkin lebih ke arah ya itu tadi mungkin humanisme gitu ya, let's say misalnya humanisme kalau bicara ya gini kompleks ya. Di dalam kekristenan pasti ada humanitas gitu ya, tapi saya nggak terlalu suka pakai istilah isme. Kalau isme itu sudah kayak jadi ideologi gitu ya. Ini humanisme ya sekuler maksudnya gitu ya. Tapi terus pakai jargon-jargonnya kan bisa jargon Kristen gitu. Tapi sebetulnya mungkin worldview-nya sebetulnya itu sekular gitu. Itu yang perlu kritikal gitu. Ya. Pak hari ini kan nanti mau bicara spiritualitas Pak. Boleh dijelaskan sedikit nggak spiritualitas itu apa? Karena kata ini kan termasuk salah satu kata yang menurut saya sangat perlu dijelaskan karena setiap kita berasa ngerti kata-kata itu. Kerohanian. Setiap kita ngomong, setiap kita berasa ngerti, tapi yang sebetulnya apa sih? Ya saya ada tulis juga di buku itu ya, buku kan saya ada tulis buku spiritualitas reformatoris itu, ini mau share sebagian gitu sambil dikontekstualisasi lagi gitu. Memang kalau di dalam reform lebih suka kalau kita mengikuti Calvin lebih suka pakai istilah piety, kesalehan gitu ya, atau godliness gitu ya. Spiritualitas itu kan bisa berbau negatively ya, kan bisa berbau kayak platonis, neoplatonis gitu maksudnya, seolah-olah itu apa ya, non badaniah gitu ya maksudnya dalam hal ini itu. Makanya beberapa teolog reform nggak terlalu suka pakai istilah itu gitu ya, karena kecenderungan itu. Saya setuju sih dengan kritik bagian itu ya. Tetap kita pakai istilah spiritualitas bukan cuma karena itu istilah yang sudah common atau kerohanian gitu ya, tapi simply mau mengatakan bukan sebagai anti badania atau bahwa the mind itu is higher daripada itu tadi ya, the soul is higher daripada the body dan sebagainya gitu, the primacy of the soul dan sebagainya, bukan itu, tapi dalam arti bahwa ya hidup ini memang bukan cuma badania gitu, bukan cuma jasmani ya, hidup ini bukan cuma aspek lahiriah, tapi ada aspek rohani yang nggak kelihatan gitu, so dalam pengertian itu nggak necessary dalam pengertian yang platonis neoplatonis itu ya. Tapi Tuhan Yesus kan mengatakan kepada Nikodemus Yohanes 3, barang siapa yang nggak dilahirkan kembali, nggak melihat kerajaan Allah gitu kan, ya itu melihat kerajaan Allah, bisa melihat kerajaan Allah itu invisible realm yaitu spiritualitas dalam pengertian itu maksudnya. Tapi kalau dalam hal ini kan berarti yang ditekankan memang adalah aspek non badaniahnya ya Pak ya? Nggak harus ya, nggak harus. Maksudnya kita bisa include tubuh juga, in fact gitu. Maksudnya melihat tubuh dari perspektif dunia yang tidak kelihatan gitu. Jadi melawan paham naturalisme atau fisikalisme, materialisme gitu ya. Tapi spiritualitas bukan di dalam pengertian spiritualisme yang anti badan atau apa. Ya. Jadi dalam hal ini boleh nggak kalau saya katakan berarti yang dipakai sama Calvin tentang kesalehan dengan spiritualitas ini agak idem. Iyalah, boleh pakai bergantian. Iya. Cuman ketika zaman itu mulai miring-miring kepada naturalisme, maka ya kita pakai keseimbangannya gitu ya. Iya benar. Atau waktu zamannya Calvin belum miring ke sono ya. Iya, atau di zaman itu mungkin konotasi spiritual itu ada kaum radikal di dalam zaman itu, kaum ini namanya antusias ya di zamannya Calvin. Spiritis ya, dan yang lebih radikal spiritis gitu kayak ya, itu enggak preferable pakai istilah spiritualitas ya di zaman itu ya. Iya. Ini saya tanya ini tadi berkaitan dengan bagaimana kita disiplin diri dengan cerita Injil untuk tidak main aman dan lain sebagainya. Itu bagaimana peran spiritualitas Pak ini? Ya, spiritualitas kalau kita bicara spiritualitas ini ya Pak, reformatoris gitu ya, Lutheran Reform itu, ini kan pertama kan kita ciri khasnya yaitu pengakuan akan anugerah Tuhan gitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian karena anugerah Tuhan jadi nggak ada tempat untuk latihan-latihan rohani gitu. Nah, memang waktu bicara latihan-latihan rohani kan kadang ada kecurigaan, certain suspicion gitu ya. Wah ini Arminian bukan gitu, atau semi Pelagian bukan, ini usaha kekuatan diri sendiri bukan gitu. Ya kan nggak harus ya. Memang bisa seperti itu sih pasti gitu. Ya tapi kita kritis saja ya, tetap bagaimana menggandekan itu dengan narasi anugerah gitu kan. Kalau dari bahasa yang sederhana kan di dalam reform teologi anyway kita juga bisa pakai istilah tanggung jawab manusia gitu ya. Bukan usaha diri, kekuatan diri manusia sendiri kan, bukan itu langsung negatif gitu ya, tapi dalam ya tanggung jawab manusia gitu.
kita kalau mengerti anugerah Tuhan, the more kita mengerti anugerah Tuhan kan, the more kita berespons gitu kan. Ya ini responsnya manusia gitu. Nah di dalam respons manusia ini kalau Heidelberg Katekismus itu ucapan syukur gitu kan ya. Di dalam konteks ucapan syukurnya manusia yang mengerti anugerah Tuhan, yang menerima anugerah Tuhan itu, kita meletakkan spiritual exercises gitu. So misalnya Heidelberg Katekismus kan taruh pembicaraan tentang Ten Commandments di bagian itu gitu kan ya. Bagian ketiga. Iya bagian ketiga juga termasuk doa gitu. Doa itu kan doa kan means of grace, itu kan latihan rohani sebetulnya gitu. Tapi ya di dalam konteks ucapan syukur gitu, sacrifice of thanks gitu. Ya. Latihan rohani konkretnya gitu apa saja Pak yang kita bisa lakukan langsung gitu? Ya ordinary means of grace ya. Meskipun tentu bisa ada apa ya sub pendetailan lagi gitu. Tapi doa pasti merenungkan firman Tuhan kan, firman, sakramen, doa ya. Iman ya itu kan sarana-sarana anugerah gitu. Lalu ada bisa lebih detail lagi dan sebagainya. Misalnya practicing the presence of God atau memberi dan sebagainya. Itu kan yang lebih detail lagi gitu dalam hal ini ya. Iya. Boleh nggak sih Pak kalau saya katakan adalah absurditas sih kalau ada orang itu, dan saya rasa agak banyak gitu orang yang bertanya kenapa kok sulit sekali saya itu bisa mengampuni, atau ya hal-hal yang Christian virtue lah, yang standard Christian virtue lah, mengampuni, menjadi hidup kudus, mencintai Tuhan gitu. Tetapi memang ordinary means of grace-nya itu kita enggan sekali lakukan gitu. Berdoa jarang, baca Alkitab jarang, sakramen jarang, ke gereja juga tidak mempersiapkan diri gitu. Iya absurd sih memang gitu ya. Maksudnya kita gimana ya itu di sini kalau boleh kembangin lagi, ini kan pendekatan belakangan ini apa seperti kayak James K. Smith ya, dia kan angkat lagi tradisi habit gitu ya. Habit kalau habitus itu kalau di historical theology kan memang seringkali dikaitkan dengan Thomas Aquinas, terus Aristotle dan sebagainya. Tapi pendekatannya James Smith kan dia ini ya Augustinian gitu ya. Maksudnya di situ mau menyatakan bahwa ya menebus kembali gitu secara positif habitual gitu ya. Maksudnya ini kalau dikaitkan sama spiritual exercise gitu. Ya nggak harus jatuh kepada Aristotelianism gitu. Maksudnya dalam pengertian apa ini berjuang sendiri, nggak bergantung kepada Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus Maha Kuasa, dia juga bisa pakai habitus itu tadi gitu. Maksudnya pembentukan karakter melalui kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca firman Tuhan ya. Dan nggak harus dimengerti juga pembentukannya itu selalu dari eksternal gitu. Tuhan juga bisa pakai itu merubah kita juga dari dalam gitu. Ya saya nggak ada cukup waktu saya bicara ini ya, bisa baca sendiri. Oke, habit ya berarti rekan-rekan sekalian kalau saya tolong koreksi ya. Yang maksudnya habit dalam hal ini ya Anda punyalah habit untuk berdoa, punyalah habit untuk membaca Alkitab, punyalah habit untuk ke gereja dengan baik, mempersiapkan diri. Ya. Tanpa itu ya agak minta mujizat yang agak terlalu besar mungkin. Tahu-tahu ini bisa berubah jadi rohani, jadi baik gitu. Iya. Habit itu kelihatannya seperti kayak seolah-olah eksternal gitu kan ya, agak mechanical robotik gitu ya. Kenyataannya itu habit itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk holy desire gitu. Contoh anak kecil lah gitu misalnya, anak kecil ya. Saya sendiri juga punya anak gitu. Pak Eko juga punya anak ya. Dan kita sering ngajak anak kita berdoa gitu. Kadang hari itu kita mungkin agak late berdoanya, dia bisa ngingetin kita sebelum tidur gitu ya. Ini kok kita belum berdoa gitu. I don't think itu pharisaic loh gitu. Maksudnya itu kan nggak harus self righteousness ya gitu ya. Anak kecil itu kayak gitu kayaknya merciless gitu ya. Tapi dari pembentukan habitual itu ya dia mulai ada desire gitu ya. Tadinya dari kebiasaan, mungkin tadinya juga ada ogah-ogahan juga. Tapi akhirnya sampai mulai bisa menikmati dan jadi lifestyle, jadi karakter dan sebagainya. Itu kan bisa beautiful dipakai oleh Tuhan gitu ya. Orang datang ke gereja, ya terus kalau hari itu nggak ke gereja jadi malah rasa ada yang kurang gitu ya. Itu nggak harus kategori iya kan, bukan harus kategori munafik lah atau apa religious freak ya, enggak lah, nggak harus gitu gitu. Ya. Kadang-kadang kalau berdoa bisa ada beberapa pokok doa yang lupa diingetin sama anaknya, belum doain bapak ini. Bagaimana juga begitu. Pak, tapi mungkin kalau boleh minta yang lebih praktis ya, tips ya. Berdoa, kita berdoa tentang apa sih gitu. Kalau sebelum berdoa ya saya berdoa setiap hari, sudah mau makan ya berdoa. Anak saya mau ujian ya saya berdoa gitu. Ya tentu kan boleh ya berdoa itu. Ya pasti boleh. Tapi mungkin yang tadi berkaitan dengan pembentukan spiritualitas yang baik, menyadari anugerah Tuhan, menghidupi cerita Injil. Kita kira-kira itu
berdoa apa aja yang mesti dibiasakan, Berdoa, baca iya. Alkitab gimana. Iya, berdoa yang ini yang kita bisa belajar dari orang-orang saleh zaman dulu itu. Mereka mendoakan kitab suci ya, praying scriptures itu. Berdoa apa yang memang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan itu kita tahu di kitab suci ya. So, kenapa kita nggak bergumul minta kepada Tuhan supaya kita bisa lebih seperti Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya mereka lebih mengerti betapa dalamnya, luasnya, tingginya kasih Kristus. Itu kan doa yang nggak mungkin salah ya gitu ya. Tapi kita kan seringkali berdoa untuk hal-hal yang misteri gitu ya. Anak saya pinter atau apa, pinter nggak pinter itu kan juga nggak ada prinsipnya di dalam firman Tuhan gitu. Atau anak saya menikah dengan siapa terus kita mana ada prinsip, itu kan bagian kedaulatan Tuhan ya. Tapi kita lebih suka berdoa untuk hal-hal yang God's sovereign will yang nggak pasti gini, bukan nggak pasti, tapi dari kita itu kita nggak benar-benar mengetahui apa, daripada God's revealed will yang sudah jelas dinyatakan dan sudah pasti itu kehendak Tuhan dan Tuhan nggak mungkin tolak gitu ya. Tapi ini malah kayak kita adem ayem gitu ya, kurang on fire mendoakan itu. Interesting. Iya. Jadi malah hal-hal yang sehari-hari kita doakan tuh hal-hal yang misteri sebetulnya. Kita nggak tahu kehendak Tuhan atau enggak ya. Karena kita suci atau enggak, mau sekolah di mana itu misteri. Iya, misteri. Iya. Tapi kita malah habisin energi yang ke situ gitu. Tuhan adalah gembalaku itu tidak misteri ya. Iya, Sudah iya. reveal. Kita bisa berdoa minta kepada Tuhan tolong supaya saya bisa mengerti apa Engkau sebagai gembala gitu. Mungkin saya kurang peka mendengar suaramu. Mungkin saya terlalu tertarik dengan suara-suara gembala palsu. Ini kan Alkitab semuanya gitu ya. Iya. Jadi ya contohnya itu ya, rekan-rekan sekalian, kalau kita baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Iya. Ya berdoa seperti itu. Iya. Kita mendengar suara Tuhan yang adalah gembala kita. Iya. Dengan kepercayaan bahwa kita akan dipelihara tidak kurang gitu ya. Iya. Dan banyak sekali itu ya sabda bahagia gitu ya. Itu ada tinggal didoain satu-satu. Minta supaya kita punya pengertian apa artinya kebangkrutan rohani miskin di hadapan Allah. Minta supaya kita bisa punya holy grief, minta supaya kita punya hati yang lemah lembut, haus akan kebenaran. Itu kan gak habis-habis ya sebetulnya gitu. Nah, kalau tentang ini ya Pak, tadi kan selain berdoa, baca Alkitab ya. Yeah. Baca Alkitab ini, saya nggak tahu ini saya cukup sering dengar ya. Apakah ini alasan atau enggak? Saya sih menuduh orang-orang yang ngomong seperti ini alasan Pak. Tuduhan aja gitu. Ya saya nggak suka baca, emang nggak ngerti. Itu gimana? Ini kan saya lumayan, saya nggak tahu orang kalau ngomong sama Bapak gitu berani atau enggak ya. Tapi saya duga lumayan banyak orang yang ngomong seperti ini. Nggak ngerti, nggak relate atau gimana gitu. Baca Alkitab. Sebagian saya duga itu orang Kristen lebih banyak yang nggak baca Alkitab daripada yang baca gitu. Iya, iya. Nggak tahu benar atau enggak sih. Saya terus terang kurang agak terekspos ya ini kalimat kayak gini ya, nggak baca kan nggak ngerti itu apa. Luar biasa. Bukan berarti jemaat saya lebih ngerti, bukan harus ke sana. Tapi jemaat yang Bapak layani itu sebagian besar baca ya Pak? Rutin baca gitu. ya baca bisa discuss dan sebagainya. Saya bukan bilang jemaat saya sempurna, bukan itu ya, bukan sama kesana sama. Tapi saya kurang encounter bilang nggak baca karena nggak ngerti. Entah apapun alasannya, mungkin pura-pura ngerti bisa juga gitu kan ya, bisa-bisa aja. Tapi kalaupun misalnya saya jawab berdasarkan pertanyaan aja lah ya, karena kalau nggak ntar saya cerita ini konteks saya gitu. Nggak baca karena nggak ngerti. Beberapa perspektif itu ya. Kan kita percaya klaritasnya Alkitab gitu kan ya. Itu maksudnya Westminster menekankan itu ya, ini apa? Bukan cuma sufficiency tapi juga klaritas gitu. Itu sesuatu yang bisa berbicara, bisa dipahami orang yang sederhana gitu ya. Jadi kayaknya itu bisa dipakai untuk counter gitu ya. Ini memang apa sih ini teologi integral apa sampai bikin nggak ngerti gitu apa? Ya mungkin memang excuse gitu, seharusnya dia bisa ngerti. Yet ini bukan berarti lalu kemudian dia bisa mengerti semua seperti kayak teolog ya, bukan ke sana juga kan. Tapi dia perlu bertumbuh untuk cari tahu. Kalau dia nggak ngerti ya dia bisa baca commentary, baca theological books atau khotbah-khotbah di sosmed atau apa, itu kan bisa diakses yang baik buat dia mengerti gitu kan. Sekarang kita kebanjiran informasi kayak gini, nggak ada excuse sebetulnya untuk nggak mengerti gitu ya, termasuk bagian yang sulit pun juga sebetulnya kalau mau ya bisa dipelajari. Saya ambil contoh sederhana misalnya, kadang-kadang kita ada problem medis ya, problem biologis ya, nggak ngerti juga kan sebetulnya, kita nggak sekolah medis, tapi bisa cari tahu itu di internet. Bisa cari tahu makanan apa yang nggak boleh, yang baik, dan cari tahu gitu. Tapi kalau urusan kerohanian nggak cari tahu gitu, itu kan Iya. Dan kadang-kadang yang dipakai sebuah excuse nanti problem yang
yang benar-benar otherworldly gitu ya. Saya nggak ngerti kita pahyu atau imamat berapa begitu. Ya, oh itu Sebagian mungkin besar bisa mengerti. iya, kita teolog juga nggak tentu ngerti juga. Pak anune ambil yang ke sana gitu. Latihan tinju itu susah, nggak bisa melawan Mike Tyson. Ya mesti ya. Iya. Ya. Oke, tadi stres balik lagi di bagian awal kalau kita mau menghidupi kesalehan, spiritualitas, reform, terutama menekankan kepada anugerah Tuhan, gitu ya, penerimaan Tuhan. Itu kira-kira di dalam kehidupan keseharian ya Pak, itu akan berdampak seperti apa Pak? Misalnya salah satu yang sederhana gitu ya, bagaimana ini dasar banget gitu ya, melihat identitas kita itu siapa, kita taruh self worth di mana, self esteem kita di mana gitu ya. Ini nggak harus pendekatan yang apa paling baik gitu ya, tapi cuma ngomongin let's say start with self aja gitu misalnya ya. Iya kita melihat kita itu siapa gitu ya, berdasarkan apa, fondasinya apa gitu. Ya berdasarkan cerita pengampunan cinta kasih Tuhan itu yang define siapa saya gitu, atau baju yang saya pakai gitu, atau apa IQ saya gitu misalnya, atau saya bisa makan di mana, atau macam-macam lah gitu ya, atau pelayanan saya berapa banyak, atau income saya berapa, atau keluarga saya itu gimana, bisa dibanggakan nggak bisa dibanggakan, itu udah nggak unending ya listnya gitu ya, atau karena Tuhan mengasihi saya gitu. Itu fondasinya gitu. Identitas ya. Dan itu mempengaruhi semua ya. Identitas itu dari situ tuh mengalir semuanya gitu. Kita mengejar, kita mengusahakan itu sangat ditentukan kita pengenalan diri ya gitu dalam hal ini ya. Ini nanti jawaban saya ini Pak, devil's advocate gitu. Iya, saya lihat diri saya gitu, tapi orang lain enggak. Orang lain kan lihat baju saya gimana, lihat mobil saya naikin apa? Ya justru, gini, ya benar. Saya jadi mengalami banyak kesulitan tuh kalau saya itu bukan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Iya benar. Performance saya dan lain sebagainya. Saya nggak call itu bukan devil's advocate ya. Ini bagian real kok gitu. Jawabannya sederhana, yaitu bodoh amat. Saya nggak pikirin apa yang diomong orang ya, apa yang Tuhan katakan tentang saya. Tentu Tuhan juga bisa menilai saya melalui orang lain. Ini bukan berarti kita nggak terbuka sama sekali dengan masukannya orang. Tapi kalau yang orang menilai kita berdasarkan tadi gitu ya, lihat mobilnya apa dan sebagainya, ya ngapain saya ngikutin mereka, orang saya jelas tahu itu value yang bukan dari Alkitab yang saya percaya gitu. Tapi ada benturan itu ya again ya let's fight gitu. Kadang-kadang bayar harga ya Pak ya. Ya benar. Memang karir jadi nggak naik-naik. Gitu. Ya dianggap orang aneh gitu ya. Ya dianggap loser dan sebagainya. Nggak punya teman. Iya. Tapi penghiburannya ini sih Pak, besar gitu. Kita makin bersekutu dengan Kristus, dan saya percaya ya nggak sendirian, seperti kayak di zaman Elia itu ada 7.000 orang yang lain yang juga nggak menyembah Baal gitu, itu juga penghiburan. Mungkin terakhir dari saya Pak, Bapak ini kan dulu pada waktu masih belum dokter dan belum dokter itu saya sangat lupa Bapak sebagai orang yang rohani gitu. Saya Pak Billy gini, saya nanti ikut-ikutan berdoa gitu. Sampai sekarang sebenarnya. Tapi kan sekarang kan ya bukan tapi lah ya. Yang saya pertanyakan itu adalah bagaimana peran akademia, peran studi akademik yang mendalam terhadap kehidupan kerohanian begitu. Ya, good question juga sih ini ya. Gini ya, seringkali itu apa ya? Ada unfortunate polarisasi gitu ya, yang kita nggak perlu menghidupi gitu. Misalnya ya, kalau orang yang studi akademis terus kehilangan kuasa gitu misalnya ya. Kalau orang yang pelayanan berkuasa itu akademis, ini polarisasi yang gak ada gunanya. Tentu kenyataannya realitanya bisa kayak begitu, kita tahu. Ini juga bukan totally nonsense gitu ya. Ada orang yang mungkin setelah belajar terus akhirnya lebih bangga dengan apa yang dia pelajari, rasa lebih knowledgeable dan seterusnya, akhirnya benar kehilangan kuasa. Tentu itu bisa jadi realita dan sudah jadi realita gitu. Cuma ini kan nggak mutlak gitu ya maksudnya. Kenapa ini dimutlain gitu? Maksudnya kalau saya kan bisa menjadikan akademia itu studi dan sebagainya itu ya. Kita lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah, lebih memuji Tuhan, lebih beribadah kepada Tuhan, lebih melayani sesama, lebih mengasihi sesama gitu. Saya nggak lihat benturannya sama sekali dengan studi. Saya malah melihat
compatibility-nya gitu. Kalau kita mencintai sesama, kita harusnya lebih belajar nggak sih itu maksudnya. Kalau kita mencintai istri, ya harusnya kita tahu nggak sih perempuan tuh kebutuhannya apa, dan itu kan studi namanya berarti gitu kan ya. Kalau kita mencintai anak kita kepingin belajar juga tuh psikologinya anak itu seperti apa, justru karena kita mencintai kan gitu. Mencintai belajar karena mencintai, ya belajar untuk lebih mencintai juga gitu. Jadi ya itu seharusnya menurut saya gitu kan. Saya kan tidak pernah ada dalam road studi seperti Bapak ini, dia pendidikan apa ya S3 gitu kan, saya belum nggak pernah ada di situ kan. Bapak sendiri mengalami ya pada waktu studi itu jadi lebih mengenal Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih mengenal sesama gitu ya. Iya itu siapa yang populer sekarang saya mau lupa, Hans Urs von Balthasar ya. Dia pernah bilang dia mungkin yang mempopulerkan antara sitting theology and kneeling theology gitu. Sitting theology dulu itu orang berteologi itu dari berdoa, kneeling, sekarang jadi sitting itu jadi kayak teologi objektif, saya subjek yang mengenal ini gitu ya. Terus jadi mulai lupa kagum, lupa doksologi, lupa terharu, lupa berdoa, lupa menyembah dan sebagainya. Itu memang ya jadi skolastik gitu maksudnya ya. Ya itu it's a good critic sih menurut saya gitu. Tapi kalau kita melakukan akademia itu ya as kneeling, sebenarnya bukan cuma kneeling, bisa juga ditambah sih ya, kneeling theology, apa ini praising theology, apa serving theology gitu ya, ya dan seterusnya itu aman gitu maksudnya, nggak ada benturan sebetulnya. Saya sendiri, kalau sekarang ditanya nggak bisa pinpoint sih, tapi saya sendiri beberapa kali ya mendapati pada waktu apa ya momen-momen terharu, momen-momen kayak berkomitmen kepingin lebih mencintai Tuhan itu pada waktu misalkan ya dengarkan Bapak khotbah di dalam bagian yang kelihatannya itu tidak bisa saya dengarkan kalau orang tidak studi gitu. Bapak lagi ngomong tentang apa gitu yang ya ada kaitannya sama studi S3-nya Bapak atau gimana, atau saya tidak dapati di dalam pencarian saya sendirilah yang tidak S3 ini gitu. Kalau dengar dari Bapak kayaknya atau dari komentari dari apa pasti ada juga ya pengalaman kayak gitu ya. Cuman tapi spesifik saya pengkhotbah lah gitu. Jadi ya memang gitu ya Pak sebetulnya. Dan kalau kita lihat ya reformator ya orang universitas semua ya Pak ya. Iya, mereka orang yang ini ya Pak, studi. Saya bukan bilang ini yang nggak studi tinggi nggak bisa dipakai Tuhan, tentu bukan gitu ya. Kita mulai memberhalakan akademia itu sama sekali bukan itu poinnya. Tapi saya nggak melihat sama sekali poin orang belajar akademis terus jadi harus makin mundur dan makin nggak dipakai Tuhan, itu saya nggak lihat sama sekali poinnya itu kenapa ya gitu. Harus ke sana gitu maksudnya dalam hal ini ya. Ya itu ya kebahayaannya itu sebetulnya sama dengan orang yang tidak studi lalu congkak rohani. Ya benar sama aja sih sebetulnya gitu ya. Orang bilang sorry kalimat ini ya, lu dokter lu nggak tentu dipakai Tuhan, bener sih. Tapi lu nggak dokter juga nggak tentu juga sebenarnya. Memang lu nggak dokter terus harus dipakai Tuhan, enggak juga sih sebenarnya gitu. So sama lah sebetulnya gitu, nggak ada kemutlakan dia sama gitu. Orang intelektual tinggi nggak tentu dipakai Tuhan. Ya orang yang nggak intelektual tinggi juga nggak tentu juga sama. So jangan memutlakan intelektual yang nggak tinggi gitu. Itu kan jadi berhala juga nggak sih? Sama seperti orang memberhalakan intelektual tinggi juga gitu. Sama sebenarnya. Bagi rekan-rekan sekalian yang mendapatkan panggilan kepercayaan dari Tuhan untuk studi lebih tinggi di STRI, beliau adalah kaprodi S3-nya. Sementara. Oke Pak Billy, terima kasih banyak buat waktunya. Ini kita mungkin sudah dekat sama waktu 9. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Harap saudara terus ini ya, kita mulai menjalankan Means of Grace itu ya, kita berdoa, kita membaca kitab suci. Baik, terima kasih Pak Billy. Thank you. Selamat malam. Tuhan berkati setiap kita.